Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Selamat datang di kebun kecil saya. Nah, seperti ini keadaan kebun kecil saya teman-teman. Ada berbagai macam tanaman, ada sawi-sawian, terus ada kel, juga ada bayam-bayaman, dan juga ada beberapa bunga di belakang. Dan hari ini saya akan pindah tanam juga, ada bayam-bayaman. Nah, sebelum itu biar aman dan nyaman, saya memakai perlengkapan berkebun. Ada topi biar nggak kepanasan, kemudian ada sarung tangan biar tangannya nggak hitam-hitam, kukunya nggak hitam-hitam, biar gampang kalau bersihin. Kemudian saya juga pakai sunscreen biar nggak terlalu gosong ya, biar nggak gosong. Kemudian pakai celemek kalau perlu, dan pakai sepatu boot biar kukunya tidak hitam-hitam kena tanah, karena kalau kotorannya menumpuk di kuku, khususnya di kuku jempol, itu bikin cantengan dan sakit banget rasanya. Nah, sekarang sudah siap, mari kita berkebun. Ayo ikuti saya. Yuk sekarang kita garden tour tipis-tipis yuk teman-teman. Mau lihat nggak di kebun kecil saya ini seperti apa keadaannya dan tanaman apa aja yang ada. Nah, yang pertama ini di bagian pagar ada bayam dan juga cincau-cincau. Jenisnya itu cincau jelly ya. Kemudian di atasnya ini ada daun bawang dan juga kucai. Lalu di rak yang paling depan, bagian paling atas ada aneka bayam, juga ada sawi-sawian, juga ada bunga marigold, kemangi, dan juga basil. Kemudian di rak yang bawah ada kel, ada sawi, ada rosemary, juga ada pegagan, dan juga ada ciplukan. Ini dia ciplukannya. Ciplukan ini awalnya tumbuh liar, tapi saya pindahkan ke dalam pot dan sekarang sudah berbuah. Ini dia, ada pegagan dan di dalamnya ada daun jeruk dan juga salam. Kemudian di rak depan atas ada bayam, ada marigold yang berwarna-warni sebagai tanaman refugia. Kemudian di rak tinggi yang paling atas ada aneka kel dan juga sawi-sawi yang saya taruh di pot kecil. Kemudian di rak yang kedua ini juga ada aneka selada, sawi, daun ketumbaran di selada-seladanya. Kemudian juga ada daun mint, dan di rak yang ketiga ada bibit-bibit yang masih kecil, ada kemangi, ada parsley, ada seledri juga, ada tomat, ada kailan. Kemudian di rak paling bawah ada ginseng Jawa atau som, daun bayam Brazil, kucai, ada oksalis, dan juga ada pegagan. Kemudian di pagar bagian dalam ada sawi-sawi juga, ada pakcoy, sawi pagoda, ada sawi pahit, dan juga ada tatsoi. Kemudian di bagian luar masih sawi-sawi, tapi juga ada cabai, ada juga marigold yang masih kecil. Ini di area gantung ada sawi-sawi. Di area dalam yang ditanam di tanah ada mengkudu, ada pepaya Jepang, dan juga daun gedi. Ada pandan juga. Oh iya, ada juga terong yang ada di planter bag. Juga ada tomat-tomat ini yang di video kemarin sudah saya tanam ya teman-teman. Nah, sekarang saya mau panen aneka lettuce atau selada yang ada di kebun saya. Kita panen karena nanti potnya akan saya gunakan lagi untuk menanam tanaman yang lain. Maklum ya teman-teman, karena lahannya terbatas, jadi setiap tempat atau setiap space itu sangat berharga sekali. Ini dia lettuce-nya. Tidak begitu meriah ya teman-teman. Nanti akan saya coba tanam jenis yang lainnya. Kemudian ada juga ini sawi merah yang kurang berkembang.
Kemudian saya akan memanen pakcoy yang ada di pot gantung, karena sebenarnya pakcoy itu bisa tumbuh besar ya. Kalau kita tanam di pot gantung kecil seperti ini, apalagi berbarengan, dia tidak bisa tumbuh dengan optimal. Jadi akan saya panen seperti ini aja. Jadi kelihatannya seperti pakcoy mini ya, padahal ini sebenarnya pakcoy biasa, bukan pakcoy mini. Nggak apa-apa. Di sini saya memang harus memilih antara menanam di pot besar tapi variannya sedikit atau jenisnya sedikit, atau di pot kecil-kecil tapi jenisnya banyak. Kalau jenisnya banyak di pot kecil, tanamannya tidak bisa sebesar ketika di pot besar. Nah, saya memilih yang opsi kedua itu, teman-teman. Karena buat saya berkebun selain untuk dikonsumsi juga untuk menyenangkan diri ya. Melihat aneka macam tanaman itu sangat menyenangkan sekali. Juga kalau untuk dikonsumsi jadi nggak bosen. Kita bisa menanam aneka macam sayuran. Ini saya sambil menyiangi rumput-rumput yang tumbuh liar, dan juga sisa-sisa akarnya akan saya ambil juga. Rumput liar tidak boleh dibiarkan di dalam pot kecil ya teman-teman, karena nanti berkompetisi dengan tanaman utama yang mengakibatkan tanaman utamanya tidak tumbuh dengan baik. Nah, kemudian ini juga ada sawi-sawi, saya mau panen. Ini ada sawi naibai atau baby pakcoy. Kemudian ada sawi pagoda. Tidak begitu besar tapi lumayan ya teman-teman. Kemudian ada sawi pahit. Nah, ini dia panenan saya hari ini teman-teman. Potnya akan saya gunakan untuk menanam lagi. Nah, ini adalah media tanam yang saya gunakan. Media tanam beli ya teman-teman. Karena kalau saya gali tanah di halaman, nanti halaman saya bolong-bolong dong. Nah, ini dia, saya beli karungan seperti ini. Tapi biasanya nggak langsung saya pakai ya teman-teman, akan saya periksa dulu. Nah, ini belum bisa dipakai ternyata teman-teman, karena masih berbau, sangat menyengat, berbau busuk. Tandanya ini belum terfermentasi dengan baik. Jadi kalau dipaksakan untuk ditanami, nanti tanamannya malah gosong, tidak subur gitu ya. Jadi akan saya tunggu dulu kira-kira 2 minggu sampai 1 bulan ya, sambil dilihat bagaimana tekstur dan aroma dari media tanam ini. Nah, sekarang saya mau membersihkan rumput-rumput dan juga bekas akar dari selada yang kita panen tadi. Saya periksa dulu, kalau tanahnya masih bagus bisa langsung kita buat menanam, tapi kalau tanahnya kurang bagus saya tambahin dengan pupuk. Nah, ini langsung aja saya buat untuk menanam bayam. Ini adalah bayam hijau, ada bayam belang atau bayam batik, juga ada bayam merah. Nah, ini kayaknya masih bagus karena masih cukup hitam. Jika udah selesai, langsung aja kita taruh di rak kembali ya teman-teman. Oh ya, kemarin saya juga habis beli bunga. Ini adalah bunga Melampodium atau bunga matahari mini. Nah, saya beli bunga-bunga ini sebagai bunga refugia ya teman-teman. Karena sebenarnya saya nanam juga, cuman masih belum berbunga. Lambat sekali pertumbuhannya ketika musim hujan. Beda banget ketika musim kemarau. Kalau musim kemarau bunga-bunga cepat sekali tumbuhnya. Terus saya juga membeli bunga marigold. Ini dia bunga marigold saya yang saya tanam, mengenaskan sekali. Masih kecil, nggak gede-gede. Ya udah, untuk mengundang serangga predator alami, hama-hama, jadi saya membeli aja. Jadi bunga marigold sama Melampodium ini gunanya sebagai bunga refugia. Nah, langsung aja saya tanam seperti ini. Nah, kalau kita membeli bunga dari luar, teman-teman jangan lupa cek akar dan juga cek keseluruhan bagian tumbuhan. Karena siapa tahu membawa hama-hama yang tidak kita inginkan ke kebun kita. Sayang banget ya, nanti tanaman-tanaman kita yang udah subur, yang baik-baik aja jadi terkena hama. Hamanya jadi berkembang biak di kebun kita. Ini ya, udah jadi. Saya akan gantung di pagar ya, biar cantik. Nah teman-teman, setelah kita selesai berkebun, saya nyalakan penyiram otomatisnya. Nah, ini saya sirami semua kebun saya, mumpung masih pagi juga ya teman-teman. Jangan lupa memang kalau setiap habis pindah tanam harus disirami.
Nah, ini penampakan dari dekat butiran sprayer otomatis saya. Nah, memang butirannya kecil-kecil sehingga untuk menyirami seluruh kebun ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Tapi karena ini semi otomatis, jadi kita akan tahu kalau airnya udah habis dan tinggal kita matikan saklarnya. Nah, dengan sistem penyiram otomatis seperti ini, selain bisa untuk menyiram harian, saya juga bisa memasukkan vitamin, pupuk, atau bahkan pestisida ke dalam larutan airnya. Sehingga sangat praktis, jadi satu alat aja bisa digunakan sebagai 3 fungsi. Nah teman-teman, itulah kegiatan berkebun kita kali ini. Terima kasih udah menyaksikan video saya. Semoga apa yang ada dalam video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!